Sambil kita menguburkan komuni, saya mengajak kita memuji Tuhan. Yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Wah, sangat bersyukur kita bisa berkumpul sama-sama di sini. Kita kasih applause buat song ministry kita ya pada pagi hari ini. Wah, lompatannya luar biasa Bang. Ya, itu sangat membuat pada pagi hari ini. Ya, dan juga kita buat tim multimedia kita yang berjibaku terus menerus ya bersama-sama. Bahkan juga nggak lupa pada tim kita kasih applause. Udah aja gitu. Oke ya, kita bisa kumpul sebelum kita mulai. Kabel, kenapa kabel? Ini. Cek. Oke, mungkin karena suara saya kurang bagus kayaknya, jadi hilang ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kehebatan, kekuatan, dan bahkan hikmat daripada Engkau. Kita bisa ada di sini, memuji, memuliakan Engkau, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Engkau. Tuhan, bantu hati kami untuk kami selalu menuju, bahkan melihat kepada firman Engkau saja, untuk kami bisa terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih buat jemaat-Mu yang ada di Bogor, Depok. Kita selalu bisa melihat kebesaran Engkau Tuhan. Untuk kita syukuri, untuk kita bisa rayakan seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan, sertai firman yang hamba juga akan sampaikan, berasal dari firman-Mu saja, dan biar Roh Kudus juga menuntun kita semua pada hari ini. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mulai ya. Kita sangat bersyukur bisa bertemu secara offline ya, ini pasti satu sukacita ya, yang biasanya kita kalau menyapa ya, gimana ada amin? Diam semua ya, karena semuanya online ya, tapi sekarang udah offline dan kita bersyukur akan hal itu ya. Dan juga sekali lagi congratulations buat Bogor ya, buat tempatnya yang luar biasa ya, menginspirasi kita juga yang ada di Depok ya, dan juga kita bersyukur kita bisa punya juga ya tempat yang bisa beribadah. Sebenarnya udah ada juga, kita mau terus bertumbuh dalam pelayanan kita juga di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar ya dengan tema yang baru ya, di bulan Mei. Nggak kerasa udah setengah tahun ya kita menjalani 2022 ya, dengan tema Greater Wisdom ya. Tapi hari ini kita akan fokus juga kepada penata layanan ya, bagaimana hikmat daripada Tuhan itu membantu kita dalam kita melayani Tuhan ya, untuk lebih lagi. Dan tanpa kita melihat ada dosa di sana, ada banyak hal yang juga bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan, tetapi dengan hikmat yang benar daripada Tuhan itu akan membantu kita untuk melayani Tuhan. Nah, kita akan belajar dari buku 1 Raja-Raja. Ini kebetulan adalah tema kita ya. Di bulan ini sangat bersyukur kita juga bersama dengan Pendeta Frankie ya. Kita dibantu oleh beliau untuk menyusun, dan kita melihat hebat sekali ya ketika kita belajar tentang higher wisdom atau greater wisdom pada hari ini. Banyak hal-hal yang luar biasa kita akan belajar bagaimana hikmat Tuhan menyertai orang-orang yang mau melayani dengan setulus hati, dengan segenap hati. Ya, di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Wow, ini kita tahu adalah hal yang luar biasa yang Salomo minta dan Tuhan kabulkan, yaitu adalah hikmat yang sampai dikatakan amat besar. Kalau kita baca di buku 2 Tawarik, tidak ada lagi yang punya hikmat sehebat daripada Salomo.
itu sendiri. Ya, ini adalah hal yang kita bisa juga minta kepada Tuhan dan kita bisa belajar dari Salomo hari. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat dari Salomo tentang hikmatnya yang dia minta kepada Tuhan, kita bisa kategorikan dalam 3 hal. Ini hal-hal yang dia minta dan Tuhan kabulkan dan banyak hal dampaknya terjadi. Ya, dari sisi keagamaan kita tahu dia mendirikan bait Allah. Ya, bahkan sistem-sistem di dalam keagamaan pada saat itu luar biasa, hikmat daripada Tuhan. Ya, ketika dia melayani sebagai raja, bahkan dengan kemegahannya, ya kita bisa lihat kalau kita baca detail di dalam satu raja-raja ya, dari mulai bangunannya, bahannya, fondasinya, kita bisa lihat megah sekali apa yang dilakukan Salomo. Bahkan juga dengan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Salomo muncul dan bahkan kita tahu ada beberapa kisah di sana yang menggambarkan tentang kebijaksanaan dari Salomo. Tetapi kalau kita lihat di satu Raja 11, tadi awal kita lihat hebat sekali ketika Salomo bersama dengan hikmatnya Tuhan dan dia mengandalkan hikmatnya Tuhan. Tetapi detik di mana dia tidak menggunakan hikmat daripada Tuhan, kita bisa baca di satu Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Ya, selama dia memerintah mungkin pada masa mudanya ketika kita lihat kerajaan ini begitu luar biasa menggunakan hikmat Tuhan, Tuhan berkati. Tapi ada masa lengahnya Salomo ini, ada masa dia mulai sombong mungkin di sana dan akhirnya dikatakan dia mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Kita tahu bahwa istri dari Salomo begitu banyak. Ya, jangan terinspirasi dari yang ini ya. Jadi kita bisa terinspirasi dengan kemegahan atau hal yang dia buat untuk kerajaan Tuhan, tetapi jangan coba-coba yang ini. Oke? Ya, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, Allahnya seperti Daud ayahnya, ya. Dan kita juga bisa lihat dari perjanjian baru, ya, apa yang Salomo lakukan, ya, ternyata tidak lebih hebat, ya, ketika dia tidak bersama dengan hikmatnya Tuhan. Ya, di Kisah Rasul 7 ayat 47 sampai 49, ya, firman Tuhan berkata, tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Kita tahu hebatnya, megahnya. Tapi di ayat 48 dikatakan, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kebayang nggak kita membuat satu bangunan yang megah, satu hal yang luar biasa, tetapi karena kita tidak menggunakan hikmat Tuhan atau kita udah mulai melenceng daripada Tuhan itu sendiri, ya Tuhan kalau kita baca ini seperti mencela, seperti menyindir, seperti juga tidak setuju dengan apa yang Salomo lakukan. Kenapa? Karena Salomo mulai menjauh daripada Tuhan. Ya, bahkan dari sisi apa? Kemegahan. Dikatakan ini bukan kata-kata yang mensupport ya, ini seperti kayak ya Salomo mah nggak lebih hebat dari yang apa? Dari yang terlihat atau bahkan dari firman Tuhan itu sendiri, ya. Di Matius 6 ayat 29 dikatakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini bukan kata-kata pujian, tapi kata-kata yang justru mau menggambarkan bahwa dia hanya manusia biasa dan ketika tanpa hikmat Tuhan, ya sesuatu pun juga lebih indah ciptaan Tuhan dibandingkan dari apa yang Salomo punya. Bahkan hikmatnya yang kita tahu luar biasa, ya, di Lukas 11 ayat 31 dikatakan, pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ini sedang mau menggambarkan tentang Yesus. Ya. Jadi hikmat yang Salomo punya tidak ada apa-apanya daripada apa yang Yesus lakukan atau hikmat daripada Yesus itu sendiri. Ya, kita bisa lihat ya, tadi yang dari mulai bangunan yang luar biasa, kemegahannya, keagamaan yang dia bangun, bahkan hikmat yang dia punya ketika dia mulai menyimpang kepada Tuhan, ya, tidak ada artinya atau bahkan di mata Tuhan tetap Yesuslah yang paling berhikmat yang kita bisa ikuti. Memang kita nggak bisa mengikuti manusia, betul ya. Yang kita perlu ikuti adalah hanya Tuhan
itu sendiri. So hari ini dengan background tadi yang saya sudah bahas tentang Salomo, ya, ternyata greater wisdom atau hikmat yang kita punya daripada Tuhan yang luar biasa itu tanpa praktek yang benar atau ketika kita mau masuk kepada penata layanan itu sangat dibutuhkan. Dan yang paling penting hari ini kita belajar dari yang paling berhikmat tadi, ya, ada yang lebih besar daripada Salomo, yaitu adalah Tuhan Yesus. So hari ini ketika kita melayani di mimbar, mau kita juga di dalam rumah, kita juga di kantor, kita di sekolah, dimanapun kita berada, ketika kita bicara tentang kita melayani sebagai penata layanan, maka kita perlu balik kepada satu standar, yaitu hikmat daripada Tuhan Yesus. Ya, ini yang kita perlu sama-sama punya dan sama-sama lakukan. Ya, dan di bulan ini kita akan banyak bahas, ya, nanti ada beberapa hal yang kita akan bahas, tapi dari buku Kisah Para Rasul 17 ayat 25 dikatakan, ini bicara tentang pelayanan, ya, dan juga, ya, tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memiliki hidup, yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kita tahu, ya, kisah ini di mana Paulus lagi di sana dan kemudian, ya, dia lihat, oh, banyak orang menyembah dewa-dewa, patung-patung, ya. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, tetapi siapa Tuhannya, ya? Ternyata cuma dewa-dewi aja, atau Tuhan-Tuhan yang tidak benar, atau Tuhan-Tuhan yang berupa berhala, ya. Maka dikatakan, ya, kalau Tuhan yang saya punya atau Yesus yang saya punya adalah tidak dilayani oleh tangan manusia. Bahkan dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Makanya kita sebagai penata layan, kita mengikuti hikmat daripada Tuhan. Gak boleh kita menyimpang dari situ. Karena Tuhanlah yang menjadi fondasinya, patokannya kita di dalam hidup kita. So, hari ini kalau kita bicara tentang stewardship atau penata layanan, di mana kita diberikan Tuhan hikmat, ya, ada 4 hal yang kita akan banyak belajar, ya, di setiap minggunya, ya. Jadi berharap dengan clue-clue seperti ini membawa kita juga semangat, ya, untuk bisa belajar di bulan Mei ini, ya, dari mulai treasure atau harta, ya, talent, testimoni, bahkan juga time atau waktu, ya. Ketika kita melayani Tuhan, kita sangat butuh benar di dalam 4 hal area ini, ya. Hari ini kita akan banyak belajar tentang treasure atau harta. Wah, ini suka, ya, biasanya udah muncul THR, ya, udah mulai, ya, gaji-gajian di akhir bulan ini, ya, harta ini kayaknya menarik, ya, untuk kita bahas. Oke? Ya, di Kisah 17 ayat 25b tadi saya sudah baca, ya, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Hari ini harta kita adalah harta, ya, di sorga atau God's treasure atau my treasure hari ini, ya. Ini sangat penting untuk kita bisa punya satu pola pikir yang benar, atau sekarang kita lagi di mana, ya. Kalau enggak, kita akan merasa uang yang kita punya atau harta yang kita punya, ya, harta ini bukan hanya tentang materi, uang tadi, ya, bisa juga apa? Tenaga kita, ya, bisa juga tentang waktu kita, bisa juga tentang mungkin pengetahuan kita, ya. Kita punya masing-masing di sini harta yang luar biasa. Ya, jadi jangan di sini kita merasa minder, aduh, di dompet saya cuma tinggal 10.000 atau apa. Kita jangan minder. Kenapa? Karena fokus kita adalah bukan my treasure, tapi adalah God's treasure. Amin. Ya, itulah yang menjadi fondasi kita. Makanya kenapa kita tenang-tenang aja. Mau di kantongnya cuma 500 rupiah pun kita nggak akan pusing. Kenapa? Karena God's treasure lah yang menjadi patokan kita. Atau ketika kita punya kelimpahan materi pun atau harta pun, ya, kita nggak akan menjadi sombong. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita punya hari ini adalah dari Tuhan dan punya Tuhan. Amin. Ya, di Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Ya, jadi nggak perlu kita ragu, nggak perlu kita takut, ya, tentang harta ini, ya, atau bahkan menjadi sampai khawatir berlebihan. Karena kita percaya, harta kita punya adalah God's treasure itu sendiri.
Ya. Hari ini kita akan banyak belajar atau bahas tentang treasure atau harta, ya. Kalau kita tahu bahwa harta kita adalah dari Tuhan dan milik Tuhan atau God's treasure. Hari ini saya akan banyak membahas tentang bagaimana hati kita seharusnya merespon. Ya, kalau apa yang kita punya hari ini adalah milik Tuhan, apa yang seharusnya atau hati kita merespon dengan benar tentang harta ini? Apakah dengan sombong? Apakah dengan kita merasa punya kelebihan, kita lakukan segalanya dan akhirnya kita juga menjadi jumawa? Atau kalau kita nggak punya apa-apa, kita menjadi minder atau seperti apa? Ya, ini yang kita akan belajar hari ini. Bagaimana hati kita melihat tentang harta yang kita punya hari ini. Ya, poin saya yang pertama adalah kalau harta yang kita punya hari ini adalah punya Tuhan, it's God's treasure yang kita juga tuju, yang kita fokus kepada hal itu, maka hati kita seharusnya adalah punya tidak seorang pun yang kekurangan. Kita akan punya hati untuk terus melengkapi satu sama lain. Kita nggak akan biarkan seorang pun kekurangan. Di Kisah 4 ayat 34 sampai 37 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, ini satu ayat yang menarik dan juga kalau kita lihat dari kehidupan kita sekarang, mungkin kita bisa bilang ini orang bodoh, ya, menjual semuanya, segalanya, ya. Tapi ini yang bagi saya pribadi banyak menginspirasi saya, ya. Bahkan kalau kita baca di buku Kisah 2, ini kan masih nyambung ya, karena jemaat mula-mula. Ya, betul-betul mereka itu saling membagi satu sama lain. Sampai dipastikan di Kisah 4, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Wow, ya. Kalau kita melihat bahwa ini yang harta kita punya adalah God's treasure, maka hati inilah yang kita punya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, mereka sampai sehati, sepikir, udah di level itu untuk melihat harta yang dia punya adalah kepunyaan dari bersama pada saat itu, ya, sehingga dia lihat bahwa tidak ada seorang pun yang akan saya biarkan, itu hati dia, tidak ada seorang pun yang saya biarkan kekurangan di antara mereka. So hari ini, brother sister, apakah hati ini yang kita punya melihat harta yang kita miliki? Sekali lagi, bukan tentang materi, ya, ada materi, ada mungkin kita punya waktu, ya, atau mungkin kita punya tenaga kita. Berapa banyak orang hari ini, saya simpel contoh tentang kesepian, ya. Berapa banyak orang butuh apa? Butuh didengarkan, butuh cerita, butuh ada teman curhat. Kita yang punya harta waktu, kita bagikan itu enggak kepada saudara-saudari kita, ya. Itu contoh. Jadi bukan hanya tentang materi, ya, tapi tentang hal-hal lain tadi, waktu atau mungkin tenaga kita. Kita lihat ada brosis kita yang membutuhkan pertolongan, ya. Kita datang, kita bantu atau kita diam aja, ya. Hari ini inilah hati yang kita harus punya, melihat harta yang kita punya. Sekali lagi kita bilang, harta masing-masing kita itu luar biasa. Ya, coba kita cek ya, kita coba merenung sejenak harta yang saya punya apa aja ya. Banyak loh, ya. Dari yang kita punya banyak, ya. Jangan kita merasa harta itu hanya tentang materi. Sekali lagi, ya. Jadi mari kita punya hati yang pertama ini, ya. Kalau God's treasure yang kita miliki atau kita fokus ke sana, ya, maka kita akan punya hati, tidak akan membiarkan seorang pun kekurangan, ya. Bahkan dengan adanya harta yang kita punya, kita akan memastikan satu sama lain tercukupi, ya, dan tidak kekurangan, ya. Jangan sampai kita merasa berkelimpahan sementara yang lain atau bersister kita kekurangan. Berarti ada hal yang kita perlu cross check lagi hati kita tentang harta yang kita punya. Amin, ya. Jadi yang pertama adalah tentang hati ini. Mari kita lihat, brother sister, saudara-saudari, kalau pada saat itu aja sangat possible untuk orang bahkan menjual ladangnya, miliknya, kepunyaannya, ya, untuk satu sama lain. Apakah hati kita masih ada di area ini? Atau kita sudah mulai hitung-hitungan, ya? Kita sudah mulai, saya udah kasih dia kok, udahlah, cukup, ya. Padahal masih ada kekurangan dari brother sister kita yang kita tahu, ya. Jadi brother sister hari ini, kalau kita
dengan harta kita, kita membiarkan brother sister kita kekurangan, maka kita perlu cross check lagi, apakah treasure atau harta yang sekarang kita yakini adalah God's treasure atau itu harta saya, ya. Jadi itu kita akan melihat bahwa ya ini harta saya, ya udah saya nggak mau bagikan. Nanti kalau saya habis gimana? Nanti kalau ini, jadi banyak kalkulasi, banyak perhitungan yang membuat kita akhirnya jadi tega, ya, melihat saudara-saudari kita kekurangan. Amin, ya. Itu yang pertama untuk kita melihat hati kita. Yang kedua adalah tidak setengah-setengah atau tidak setengah hati, ya. Ini kisah yang sudah umum dan familiar kita baca, ya, di Markus 12 ayat 42 sampai 44. Dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini hikmat Yesus yang luar biasa yang kita bisa belajar tentang apa? Tentang harta. Ya, kalau kita lihat ayat 44 tadi yang saya kasih bold kuning, ya, mungkin kita akan berpikir, wah, orang ini gimana makannya? Orang ini gimana hidupnya? Ya, satu hari yang dia punya, dia kasih semua kepada Tuhan. Ya, ini gimana dia? Apa Yesus ini nggak punya empati? Apa Yesus ini orang yang tega-tegaan? Ya, enggak. Tetapi di sini kita belajar tentang bagaimana hati yang memberi itu, yaitu adalah tidak pernah setengah-setengah, tapi all out seluruhnya. Sekali lagi, kalau saya coba kategorikan harta kita dari materi, tenaga, waktu kita, atau bahkan diri kita, ada gak yang kita kasih setengah-setengah kepada Tuhan? Ada gak yang kita kasih setengah-setengah kepada brother sister kita? Atau bahkan di lingkungan kita? Bagaimana kita bisa, atau orang lain bisa melihat Tuhan kalau kita juga jadi orang yang pelit, ya, jadi orang yang hitung-hitungan, ya. Kalau kita lihat dari standar ini, tidak ada setengah-setengah, ya, yang Tuhan, yang janda ini berikan, ya, untuk persembahan dia. Hari ini, brother sister, apa yang kita tahan, apa yang kita masih sulit untuk berbagi, atau bahkan mungkin kita sedang hitung-hitungan sama Tuhan, ya, mungkin saya kasih semuanya, bro, tetapi ada di hati kita hitung-hitungan, itu masih setengah hati bagi saya, ya. Menurut firman ini pun juga kita harus kasih seluruhnya, ya. Nggak bisa kita malah berbisnis dengan Tuhan. Tuhan nih, saya udah kasih semuanya nih, ya. Nanti habis saya kasih semua, saya dapat lagi dong 100 kali lipat, 3 kali lipat, berapa kali lipat. Berarti ada juga hati kita yang nggak benar di sana, ya. Tapi kalau kita lihat standar dari sini, tidak setengah-setengah atau betul-betul sepenuhnya kita kasih, kita nggak akan berbisnis dengan Tuhan, ya. Baik dengan persembahan, baik dengan tadi tenaga kita. Oh iya, saya akan kasih seluruh tenaga saya, tapi besok bantu saya, ya. Nah, itu udah jahat hati kita, ya. So brother sister, ya, kita nggak mau sampai, kenapa kita bahas tentang God's treasure? Jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, ya, hikmat daripada Tuhan ini luar biasa. Jangan sampai kita malah jadinya pamrih, ya. Kita mengasihi orang dengan pamrih. Kita dengan harta kita menjadi pamrih, ya. Kita mau punya satu standar yang dari hikmatnya Tuhan, yaitu adalah tentang tidak setengah-setengah dalam memberi, baik harta kita, tenaga kita, waktu kita, atau bahkan diri kita, ya. Sangat bersyukur, ya, hari ini kita bisa lihat Jemaat Bogor dengan gedung yang luar biasa, ya. Dan bahkan juga kita tahu banyak proses yang dialami, ya, dan juga saya banyak dikasih tahu juga oleh Pendeta John, ya, bahkan sampai juga fundraising, ya, untuk mencari dana. Kalau kita bisa lihat orang di dunia saja bisa tergerak, ya, untuk bisa mencukupkan, atau bahkan kita bisa lihat gedung hari ini. Bagaimana dengan hati kita, brother sister, hari ini? Apakah kita juga tergerak? Apakah kita justru malah menunggu diam? Nanti juga jadi, gitu, ya. Nanti juga muncul ini, muncul. Enggak, ini adalah kebersamaan. This is our family. Ini adalah keluarga kita, ya. Jadi bukan tentang kita duduk diam lalu menunggu hasil. Enggak, kita memberikan sepenuh hati kita. Sama seperti janda miskin ini. Ini hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita aja melihat ini udah kasihan, ya, janda ini, ya. Aduh,
dia nggak punya uang lagi atau gimana makanan, tapi Yesus punya pandangan yang lain. Ya, Yesus mau kasih ajar kepada murid-muridnya. Ini loh artinya memberi. Ya, hari ini brother sister, kalau orang dunia aja bisa all out dalam memberi. Ya, kita tahu ya banyak yang di sosmed atau sekarang jadinya namanya flexing gitu ya. Jadi memamerkan harta dan seterusnya. Kalau orang dunia aja mau tergerak untuk bantu orang-orang di sekitar. Bagaimana dengan kita hari ini, brother sister? Yang paling simple sederhana adalah di keluarga kita dulu aja, brother sister ini. Ya, jemaat Depok, jemaat Bogor. Kita tergerak nggak untuk saling membantu? Bahkan punya hati yang betul-betul all out untuk satu sama lain. Amin. Ya, kalau this God's treasure, kita mau dapat hikmat daripada Tuhan ini. Apakah kita mau praktekkan untuk satu sama lain? Kita mulai apa? Saling bahkan memberi senyum, ya, memberi senyum, memberi waktu kita. Kita berat gak? Ya, atau jangan-jangan udah senyum aja udah berat? Ya bro, karena pakai masker gitu, karena nggak tahu ya senyum apa enggak. Ya, tetapi dari hal yang sederhana, apakah kita juga tergerak untuk melakukan? Amin, brother sister. Ya, kalau God's treasure yang kita punya, maka yang kedua adalah kita nggak akan setengah hati. Amin. Yang ketiga, wah ini semangat ya untuk kita belajar tentang penata layanan di dalam hal harta. Ya, poin yang ketiga adalah tidak ditakar dunia. Nah, ini hikmat dari Tuhan lagi nih. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mungkin kita pernah dengar ya satu filosofi, kalau kita udah punya harta, kita nggak akan puas, atau kita akan terus mengumpulkan harta terus menerus. Makanya kita nggak akan capek untuk kerja, betul ya? Ya, ada alasannya dengan untuk anak istri, ya, untuk gebetan, ya, untuk apapun itu ya. Tapi kita nggak akan menyerah untuk mengumpulkan harta. Ini saya bicara contoh tentang materi, ya. Tetapi sebagai seorang yang percaya pada Tuhan dan kita melihat hikmat daripada Tuhan ini, ya, kita bisa lihat bagaimana prinsipnya atau apa yang Tuhan lagi atau Yesus lagi ajarkan adalah tentang bagaimana kita tidak ditakar oleh dunia. Maksudnya apa tidak ditakar oleh dunia? Kalau dunia pasti akan ngajarin ya, kalau kamu belum kaya, jadi kaya. Kalau sudah kaya, makin kaya. Kalau makin kaya, luar biasa kaya lagi. Terus, tidak ada habis-habisnya. Dan tanpa disadari, itu bisa merusak hati kita. Tanpa disadari, itu membuat tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, brother sister. Ya, hari ini kita nggak akan bisa puas, ya, bahkan tidak akan puas kalau kita ikut prinsip dunia. Betul ya, kalau contoh paling simpel, kita yang suka sepatu misalnya, ya, mungkin kita beli sepatu merek A misalnya, tapi merek A ini muncul lagi brand yang kedua, kita akan beli lagi, ya. Atau mungkin paling simpel HP. Oh, ini Kak Nelly ya, saya juga sering lihat Kak ininya ya, sering lihat. Iya, saya cuma lihat doang, tapi saya nggak beli. Ya, oke ya. Atau mungkin HP ya, merek ini meluncurkan satu, akan muncul lagi, wah pengen beli nih, muncul lagi yang baru, kita akan beli lagi. Jadi akan banyak hal yang konsumtif ya kita akan lakukan. Tetapi kalau kita tahu hikmat dari ini, ya, ketika kita melayani Tuhan, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini menjaga hati kita untuk tidak ikut dunia, untuk kita tidak terseret dunia, atau bahkan ikut kepada hal-hal yang dunia tawarkan atau dunia ajarkan. Ya, ini yang kita perlu sama-sama lakukan. Ya, jika harta di bumi lebih utama, ya, kita nggak akan pilih tiga hal ini. Ya, kita akan pilih hal ini maksud saya. Tapi kalau harta di sorga, kita akan menghindari hal ini. Ya, harta di bumi, ya, kita lihat nih, dibilang akan diserang oleh ngengat, ya. Ini mungkin pernah kalau di Region Faith sudah pernah diajarkan ya tentang ngengat. Itu adalah kondisi di mana ada larva yang justru lebih berbahaya dan itu tersembunyi, nggak kelihatan, dan itu merusak. Ya, kalau harta di bumi lebih utama, maka yang terjadi adalah kita akan fokus kepada hal-hal yang tersembunyi ini. Contoh tadi saya bilang, wah
kayaknya duitnya belum banyak nih, kita kerja. Wah, kayaknya udah ada duit, kerja lagi. Tanpa kita sadari, itu seperti nggak kelihatan. Budaya kita bekerja terus menerus itu seperti kelihatannya normal di dunia, betul ya? Ya kan kerja buat dapat duit bro, kan ini buat dapat ini bro. Betul, tapi tanpa kita sadari, kita bisa loh saking sibuknya bekerja, kita saking fokusnya kepada harta di bumi, kita lupa kepada hal-hal yang lain. Contoh simple, berapa banyak kita saking sibuk bekerja, kita lupa ngobrol sama anak. Berapa banyak kita sibuk bekerja, kita lupa bahkan sama istri, kita lupa nama istri kita, ya, nama suami kita. Ya sayang, tapi siapa namanya gitu, sampai kita lupa. Ya, itu kayak nggak kelihatan, kayak sederhana, simple, tersembunyi, tapi lama-kelamaan itu menggerogoti, kayak nggak tadi, menggerogoti terus menerus. Dan harta di bumi ini akan kita dapatkan memang, tetapi pas kita lihat kita udah hancur di dalam. Kenapa? Udah nggak ada hubungan sama anak, udah nggak ada relasi juga kepada Tuhan bahkan. Ya, saya masih ingat masa-masa ketika saya bekerja. Betul, ketika saya fokus bekerja, lama-lama hilang. Saya pernah berantem sama Uli ya gara-gara hal-hal sepele. Kenapa? Karena udah lama nggak ngobrol, udah nggak kenal, ya akhirnya ya ribut lah, gitu ya. Bahkan saya pernah ada masa ketika saya dapat project waktu saya masih kerja, saya sampai lupa saat teduh, ya. Dari pagi bangun sampai apa ini lagi nggak saat teduh. Dan saya masih ingat waktu saya masih dikasih kepercayaan buat berkhotbah. Bang John, saya kasih khotbahnya. Bang John minta tolong direvisi ya. Ini khotbah apaan katanya? Karena udah lama nggak saat teduh, ya. Lalu saya paksakan untuk bikin khotbah. Kenapa? Tadi tanpa kita sadari, tidak kelihatan, itu merusak kita. Ya, hari ini brother sister, apakah harta ini yang kita mau? Ya, harta di bumi ini, saya harap tidak. Tapi harta di sorga yang dibilang udah nggak ada ngengat, nggak mungkin hancur. Ya. Yang kedua, karat. Nah, ini menarik nih, karena saya background dari kimia, saya senang nih bahas ini. Kenapa? Karena karat ini di dalam kondisi, anggaplah karat ya, di dalam karat itu ya pasti kita bicara tentang logam. Logam yang banyak muncul di Alkitab adalah emas dan juga perak. Ya, kalau kita temukan emas dan perak asli, mungkin akan sulit untuk bisa berkarat. Ya, tetapi dalam kondisi ekstrim atau tidak ideal, dalam arti apa? Emasnya itu bercampur atau kalau kita sebut gold alloy. Alloy itu campuran. Jadi ada campuran yang terjadi di sana, ya itu akan menimbulkan karat. Artinya apa? Kalau harta di bumi lebih utama, ada masa-masa nggak ideal, kita udah mulai hilang iman. Ya, kalau kita fokus ke harta di bumi, ada masalah sedikit kita udah mulai goyang. Ada kondisi yang kita nggak sesuai, kita udah mulai nggak percaya Tuhan. Ya, segampang itu maka kita akan temukan ya orang-orang yang gampang untuk left group, orang yang gampang untuk tinggalkan Tuhan, orang yang gampang untuk nggak lagi mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena hartanya fokusnya di bumi. Ya, ini yang mengerikan ketika kita tidak sadari. Ya, kita udah mulai ada berkarat. Ya, ada masa-masa kita yang nggak gampang udah tinggal meninggalkan Tuhan begitu saja. Bahkan kondisi yang ketiga dibilang ada pencuri. Amin ya, kalau di harta di sorga tidak ada pencuri. Ya, kita fokusnya harta di sorga aja. Yang ketiga pencuri, dibilang diambil kapan saja. Berapa banyak kita nggak siap loh diambil kapan saja ketika harta yang kita punya itu diambil. Ya, contoh tadi ya, bisa kita punya ber-MM atau bertriliun yang kita punya. Sekali hilang aja, apa yang terjadi? Ya, bisa aja stres, bisa aja ribut, bisa aja apa. Itulah kalau kita fokus kepada harta di bumi. Atau kita yang mungkin nggak punya apa-apa, kita diambil juga, itu juga stres juga. Ya, jadi kondisinya baik yang kita memiliki kelebihan ataupun tidak, ya semuanya ada konsekuensinya. Dan dikatakan jangan memilih ini. Kenapa? Karena akan ada pencuri, ada masa-masa ya kita akan tidak pernah tahu, diambil begitu aja dan kita nggak siap. Dan kita akhirnya mengeluh dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan kok begini, kemarin saya baru berhasil, kok abis itu dibikin bangkrut. Kok saya kemarin udah memberikan tenaga saya kepada brother sister, kok kemudian saya dibikin sakit. Bro, kok saya kemarin udah kasih waktu saya dengerin curhat itu, malah saya dikhianati dan seterusnya. Ya, kalau kita fokus dengan hal yang di bumi, kita akan banyak komplain kepada Tuhan. Tapi ketika kita fokus harta di sorga, ya maka kita akan melihat
pekerjaan tangan Tuhan, atau bahkan tadi hal-hal yang terjadi itu untuk membentuk karakter kita untuk lebih baik lagi. So hari ini brother sister ya, berbicara tentang stewardship atau penata layanan, berbicara tentang harta. Kita perlu hikmat daripada Tuhan, dan dengan hikmat Tuhan yang begitu luar biasa, mari kita punya hati, tidak membiarkan seorang pun kekurangan. Tidak setengah hati, tidak setengah-setengah untuk melayani. Bahkan tidak setengah-setengah dengan harta yang kita punya, kita ditakar oleh dunia. Kita nggak akan ikut dunia, kita akan ikut kepada prinsip firman Tuhan dan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Semoga ini bisa membantu kita ya, dan kita pun menjadi seorang yang melayani Tuhan dengan hikmat Tuhan yang begitu luar biasa, dengan hati yang benar. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, bahwa hari ini kita belajar, dibukakan kembali kesadaran tentang harta yang kami punya. Betul Tuhan, ketika kami hanya fokus kepada harta di bumi, maka akan capek. Kita pun juga ada masa-masa bisa jenuh, atau bahkan kita ada masa-masa akan kecewa. Tetapi ketika kita punya prinsip di dalam harta di sorga, maka banyak hal yang kita bisa syukuri. Ada banyak hal yang kita bisa lihat, Engkau tuh hebat. Dan kita percaya Tuhan, bahwa ketika kita benar di dalam hati kita melihat harta, bahwa yang kita punya, yang kita genggam, yang kita hidupi hari ini adalah milik Engkau, maka kita gak akan menahan-nahan itu, atau bahkan kita akan memberikan kembali kepada mungkin sekitar kita, mungkin keluarga kita, mungkin kerabat kita, dan bahkan juga mungkin kepada keluarga kecil kita, istri, anak, dan seterusnya. Tuhan, kiranya firman ini mengubah hati kami, bahkan membantu kami bisa semakin lagi di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.